Halo warga Nobar, kembali lagi di channel yang sama, satu-satunya masih di kasur yang sama bersama Tobi. Kali ini Tobi membawakan film terbaru rilisan 2026 berjudul Citizen Vigilante tentang pengusaha kaya Amerika di Eropa yang turun tangan menghukum penjahat yang lolos hukum. Tapi seiring aksinya viral, batas antara pahlawan dan monster mulai kabur. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian, seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbar. Berlatar di sebuah kota kecil di Eropa yang namanya tidak disebut, cerita dibuka dengan seorang ibu muda dan anak kecilnya sedang belanja di minimarket sambil berbelanja makanan pokok sebelum membayar di kasir, sama seperti hari-hari biasa sebelum ada berita duka masuk grup WA keluarga. Tak berselang lama setelah mereka keluar dari toko, dari arah berlawanan seorang pria tiba-tiba mendekat dan dalam hitungan detik, Chocolates? Mom! No! tak lama kejadian brutal itu langsung tersebar di media dan siaran berita World News membingkainya sebagai bukti bahwa negara sudah tidak bisa melindungi rakyatnya. Akibat kejadian itu, siaran berita berpindah ke sebuah nama yang jadi buah bibir, yaitu figur misterius yang media juluki Citizen Vigilante. Ia dianggap turun tangan setiap kali polisi dan pengadilan gagal memberikan keadilan. Target si Vigilante juga bukan cuma preman jalanan, tapi orang berkuasa yang membiarkan kejahatan berkembang. Sosok di balik julukan itu adalah Sanders, pengusaha Amerika yang tinggal di Eropa, tapi wajahnya masih dirahasiakan dari publik. Tak lama, si figur akhirnya muncul di layar. Dari ruangan dengan kamera dan monitor yang ditata rapi, seorang pria berpakaian rapi bicara langsung ke penonton lewat pernyataan yang lebih mirip pidato politik daripada peringatan kriminal. What does your country do? Ia bilang semua orang selama ini sedang dimanfaatkan prajurit gugur untuk ide kosong dan negara diam saat rakyat ditikam di jalan. Lalu, ia menutup dengan kalimat, The universe demands balance. pernyataan terbuka tadi ternyata bukan cuma pidato kosong. Di sebuah gang gelap, seorang bos preman dan dua anak buahnya sedang bersiap menagih paksa uang pemilik toko. Tapi mereka tidak akan sempat menagih apa-apa. Cara kerja si Vigilante rupanya rapi. Ia bukan tipe yang muncul dengan action heroik ala John Wick, tapi lebih senang bikin lawan masuk ke ruangan yang sudah ia kuasai. Aksi itu langsung viral dan publik online makin yakin Vigilante ini bekerja nyata. Di sisi lain, kita dikenalkan dengan Pak Henry, Kepala Regional Interpol yang jadi wajah pengejaran. Ia, pria parubaya yang tenang, terlatih, dan biasa berhadapan dengan kasus lintas negara. Namun sialnya, dalam wawancara live tersebut, isi pernyataan Pak Henry kelewat jauh dari kenyataan. Henry menyebut adanya kemungkinan teror internasional yang didukung negara asing. Sementara Pak Henry sibuk memberikan narasi di berita, kita dibawa ke situasi kecil di dalam bus umum. 3 anak muda naik tanpa bayar tiket dan sopir menegur mereka, tapi salah satu anak muda berdiri di depan sopir dengan sikap mengancam memaksa bus tetap jalan. Lalu dari tengah bus, Sanders dengan tenang berjalan ke depan. Ia bayar 3 tiket sekaligus, lalu memberi ceramah moral ke 3 anak muda itu soal etika. Mereka tidak paham posisi mereka. Mereka pikir pria ini cuma om-om reseh yang tebal dompetnya. Sebelum turun, Sanders memberi peringatan dan memberi kalimat yang kedengaran seperti pesan orang tua, tapi sebenarnya ancaman. Is the luckiest you have ever been. Di rumah sakit dekat kota, seorang perempuan muda bernama Elsa terbaring lemah dengan alat medis di sekitarnya, masih memulihkan diri dari serangan berkelompok bejat. Kasusnya sudah masuk pengadilan, tapi pelakunya dibebaskan karena berbagai pertimbangan hukum. Ke ruang perawatan itulah Sanders datang, mengaku hanya ingin membantu. Sanders bertanya apa yang Elsa inginkan terjadi pada para pelaku. Elsa menjawab ingin mereka dipenjara seumur hidup. Sanders lalu mulai bermain psikologi. Ia jelaskan persidangan bisa makan waktu bertahun-tahun. Elsa harus mengulang ceritanya berkali-kali. Pengacara pelaku akan menyebutnya pembohong dan putusan belum tentu berpihak padanya. Setelah semua argumen dilepas, ia bertanya satu hal yang bikin Elsa menyerah.
pray that the men who did this to you Itu adalah jawaban seseorang yang baru digiring emosinya oleh orang asing yang tahu persis kelemahan sistem keadilan. Sanders akan pakai jawaban itu sebagai izin moral untuk hal-hal ekstrim. Setelah itu situasi berpindah ke ruang interogasi. Sanders berhadapan dengan polisi dan diperlihatkan sisi cerdasnya, yaitu kemampuan menyiapkan alibi. Sanders bilang DNA-nya bisa ada di bar karena ia sering datang dan bisa juga ada di unit tertentu karena ia pemilik beberapa gedung. Di lain waktu memperlihatkan Sanders sendiri turun ke lapangan mendatangi rumah-rumah target, mencermati setiap detail, mencatat dan memfoto sebagai bekal survei yang akan dipakai untuk operasinya nanti. Sementara polisi mempersiapkan operasi besar, Sanders muncul dengan pernyataan kedua yang lebih mendalam. Ia mengutip Nietzsche dan menyimpulkan bahwa hukum, agama, dan politik tidak pernah dirancang untuk memberi keadilan. Mereka hanya alat kontrol. Sanders bukan cuma bicara di depan kamera saja, ia juga menata panggung fisik untuk operasi berikutnya. Polisi yang mengira sedang mendekati sarang teroris sebenarnya masuk ke rencana yang Sanders atur sendiri. Lalu di sela ketegangan itu, kita beralih ke sisi lain hidup Sanders. Ia datang ke ruangan yang penuh pekerja seks, berniat sedikit melampiaskan hasratnya. Setelah negosiasi dan bayar tarif, ia justru komplain soal jamur yang ada di tembok, memperdulikan hal kecil itu karena ternyata ia pemilik gedung itu. Ini kelihatan nyeleneh, tapi ini bukti bahwa alibi DNA di ruang interogasi tadi memang bukan bohong. Sanders punya banyak properti, jejaknya bisa muncul di mana-mana dengan alasan masuk akal. Balik ke suasana malam di kota, kita dibawa ke sebuah bar. Kali ini Pak Henry hadir bukan sebagai kepala regional, tapi pria biasa yang mengobrol dengan salah satu perempuan yang pernah melihatnya di TV. Perempuan tersebut bertanya ke Pak Henry tentang penangkapan yang main hakim sendiri. And people that are innocent, we don't want society to collapse. Henry menjelaskan prinsipnya kenapa tidak boleh ada vigilante. Tepat saat itu juga ia melihat dari meja seberang ada dua pria yang sedang merancang skenario predator, yaitu memasukkan obat tetes ke minuman dua perempuan tadi, berniat membawa mereka ke hotel dalam kondisi tak sadar. Sanders yang juga di bar jadi saksi tanpa suara dan bergerak dengan cara manipulasi kecil. Ia pancing dua pria itu ke arah toilet dengan kebohongan singkat, lalu menukar gelas mereka dengan gelas dua perempuan. Ketika mereka kembali dan minum sambil bersulang, obat yang tadinya untuk para wanita justru masuk ke tubuh pria itu sendiri. Dude, my head is spinning. I'm good. Give me a second. I think it's time for you girls to go. Keesokan harinya, pasukan taktis polisi bergerak ke lokasi markas Sanders. Konvoi lapis baja tiba di gerbang, rantai dipotong, pasukan menyisir tangga dengan formasi rapi. Tapi begitu mereka menembus ruangan dalam, ada sesuatu janggal. Tempat itu bukan rumah tinggal, tapi benteng dengan pintu baja dan monitor menyala. Tepat saat tim maju ke ruang utama, terdengar suara Sanders yang tenang seperti orang ngobrol biasa. I have no interest in killing all of you, but if you try to stop... Tapi polisi tetap maju dan begitu perintah tembak terdengar, situasi berubah jadi kekacauan penuh. Asap tebal memenuhi ruangan, tembakan datang dari arah tak jelas dan satu persatu petugas berjatuhan. Team B, go. Sementara itu, kita diperlihatkan sudut pandang lain. Sanders mendatangi sebuah kantor properti yang tenang. Owen yang mengelola perusahaan menemui Sanders. Ternyata ia datang untuk inspeksi mendadak. Owen menjelaskan bahwa 10% penyewa telat bayar. Sepintas terdengar biasa, tapi begitu Sanders mulai menghitung, angka kecil itu jadi angka yang sangat besar. Percent of that is 5,040,000 euros that people
Bagi warga nobar yang belum kebayang, 50 juta euro itu setara hampir 900 miliar rupiah per tahun. Sanders bukan cuma pengusaha kaya, dia orang yang memiliki 3.500 unit properti di satu kota saja, dan reaksinya terhadap penyewa telat bayar bukan simpati sosial, tapi perintah tegas untuk menekan dan mengirim orang-orangnya menyelesaikan. Percakapan berlanjut ke isu pemerintah yang ingin menyita unit kosong Sanders untuk menampung migran. Jawaban Sanders singkat, tidak ada unit kosong. Sanders juga sempat melihat sertifikat militernya. Ibunya meninggal saat ia kecil, ayahnya mengirimnya ke sekolah asrama, dan saat sang ayah meninggal, Sanders masih aktif di Angkatan Darat Amerika Serikat. Dari situ, ia pulang ke Eropa mewarisi seluruh kerajaan properti ini. Sanders bukan rakyat kecil tertindas yang bangkit balas dendam. Ia memang orang kaya mantan tentara yang punya infrastruktur cukup untuk bikin markas, alibi, dan operasi sendirian. Vigilantenya bukan soal bertahan hidup, tapi ideologi. Saat Jenny pamit sebentar untuk urus kiriman barang, Sanders sendirian di kursi bar dan mulai teringat cerita potongan masa lalu yang selama ini ia simpan. Soal ayahnya yang mengasingkannya sejak kecil, ibunya yang meninggal saat ia masih muda, dan tugas aktifnya di Angkatan Darat Amerika Serikat yang membentuk dirinya sekarang. Di waktu bersamaan, tim polisi akhirnya bisa memeriksa ruangan besi Sanders. Yang mereka temukan hanya kerangka ruangan yang sudah kosong. Henry sadar Sanders sedang mempermainkan mereka. Di tempat lain, sebelum polisi sempat menyentuh keluarga Elsa, Sanders sudah mendatangi rumah mereka duluan. Ia mengetuk pintu, disambut ayah Elsa yang tidak mengenali sama sekali siapa pria di depannya. Sanders memperkenalkan diri dengan kalimat tenang yang tidak membuka kecurigaan. Yang paling keras menyuarakan ketidakpuasan bukan ayah Elsa, tapi seorang perempuan di belakangnya, mungkin ibu atau saudaranya. Sanders diam mendengarkan lalu pamit. Tak lama, giliran Pak Henry datang ke rumah sakit menemui Elsa. Ia memperkenalkan diri dari Interpol, berjanji memakai semua sumber daya untuk cari pelaku. Tapi jawaban polos Elsa bikin Henry membeku. More Middle Eastern look. Penjelasan Elsa jelas bukanlah Sanders yang sebenarnya. Disinilah kita sadar Sanders sengaja menanam jejak palsu. Sementara Henry memanggil tukang menggambar wajah yang tidak ada, Sanders sudah bergerak ke lokasi lain. Di sebuah taman kota, 3 anak muda yang tadi dilepas Sanders di dalam bus muncul lagi. Kali ini mereka bukan sekadar bocah nakal, mereka mengepung dan menganiaya pemuda lain, merampas ponselnya sambil menertawakan dan merekam. Sanders datang dari sudut taman dan sebelum mereka kabur, ia menyetrum 2 di antaranya. Kepada korban, ia serahkan ponselnya dan menyuruh menelepon orang tua. Setelah 3 pemuda ia lumpuhkan brutal, Sanders langsung merekam video propaganda baru yang makin memperjelas suasana. Video itu tersebar cepat sampai ke rumah keluarga Elsa yang menontonnya lewat televisi ruang tamu. Sementara di ruangan pribadinya, Sanders kembali menyiapkan senjata untuk target berikutnya. Video propaganda menyebar dan polisi mendapat titik baru untuk diperiksa. Henry mendapat hasil pencarian yang mengungkap trik lebih rapi. Rumah itu disewa atas nama Molly Ling, perempuan Tionghoa yang dibayar tunai untuk tekan kontrak dan uangnya konon dari mekanik tanpa izin kerja. Tim polisi lalu bergerak ke bagian ruangan besi tempat tembakan yang melumpuhkan polisi tadi berasal. Mereka berhasil membobol pintunya dan di dalam ada kotak yang terlihat penting. Tapi begitu kotak itu dibuka, seluruh ruangan meledak. Sementara polisi hancur oleh jebakan, Sanders punya target baru di lokasi lain. New information that's come to light. Adalah Hakim Reinhold, penegak hukum yang jadi target berikutnya. Hakim ini adalah pribadi yang tenang, mapan, terhormat, dan menurut Sanders yang paling bertanggung jawab atas bebasnya pelaku kasus Elsa. Sanders bilang suntikan itu akan muncul mencurigakan di darah Hakim, mungkin terdeteksi sebagai heroin. Ia lalu menuduh Hakim ini terlalu sering membiarkan pengedar heroin lolos, yaitu kasus 6 remaja yang memperkosa gadis 14 tahun dan dibebaskan
dibebaskan tanpa dipenjara. Sanders selalu memperlihatkan rekaman wawancara hakim di depan pengadilan di mana hakim menyebut para pelaku hanya gagal berintegrasi. Sanders selalu melukai tangan hakim dan meninggalkan mobil menyala. Kematian hakim dibingkai seolah hakim overdosis dan kecelakaan tanpa jejak apapun. Setelah menghabisi hakim, Sanders bergerak ke target inti, yaitu Yusuf Al-Shara, salah satu dari 6 pelaku kasus Elsa, dan keluarganya. Adalah Ibrahim, ayah Yusuf, yang membuka pintu saat Sanders mengetuk sore itu. Sanders bilang ia hanya warga biasa yang ingin ngobrol soal anaknya. Ibrahim menolak tegas dan menyuruh Sanders pergi. Tapi begitu ia menutup pintu, Sanders mencabut senjata dan memaksa masuk. Yusuf dan keluarganya yang sedang di dalam kaget saat ayahnya didorong masuk dengan senjata. Mereka panik dan keluarganya menyuruh Yusuf lari. Tapi tidak sempat, Sanders menembak kakinya Yusuf. Sanders ambil kendali penuh. Ia suruh keluarga duduk, kumpulkan ponsel, dan mengancam siapapun yang macam-macam akan dihabisi. Sanders selalu menggiring Yusuf mengaku apa yang mereka lakukan pada Elsa. Yusuf minta maaf sambil bilang mereka mengira Elsa menginginkannya. Pembelaan itu dipatahkan Sanders mengatakan bahwa Elsa harus merangkak keluar dari semak-semak dan sampai kini hidup dalam ketakutan. Sanders menyerang latar belakang budaya keluarga Yusuf lewat pidato satu arah. Sanders masuk ke tahap eksekusi. Ia paksa Yusuf menelepon teman-temannya satu persatu, mengajak mereka datang dengan alasan ada info baru soal kasus. 2 teman Yusuf datang duluan bersamaan. Sanders menyuruh kakak perempuan Yusuf untuk membuka pintu, dan begitu mereka masuk, kedua teman itu langsung ditembak di tempat. Sanders memutar senjatanya dan menembak Yusuf, ayahnya, ibunya, sampai seluruh anggota keluarga yang ia paksa jadi saksi tadi ikut habis. Tak lama datang teman ketiga, lalu keempat, dan Sanders menghabisi mereka satu persatu di ambang pintu tanpa jeda. Setelah semua teman Yusuf tumbang, Sanders jauh dari sekadar pahlawan main hakim sendiri. Ia sudah masuk ke wilayah orang yang menjadikan keluarga tak berdosa sebagai alat tekanan. Setelah pembantaian di rumah Yusuf, kita berpindah ke rumah sakit tempat Pak Henry dirawat. Salah satu bawahannya masuk ke ruang perawatan sambil membawa ponsel, memberitahu bahwa ada telepon dari kantor Kejaksaan Negeri yang ingin bicara langsung dengan Henry. Henry menerima ponsel itu dan begitu ia jawab, suara di ujung telepon ternyata bukan pejabat kejaksaan sama sekali, melainkan Sanders yang menyamar sebagai orang kejaksaan. Henry walaupun lemah membalas dengan sikap tegas. Ia menegaskan sumpahnya sebagai aparat adalah melindungi dan mengabdi, dan Sanders sudah melewati batas terlalu jauh sampai melukai orang tak bersalah termasuk dirinya. Tapi Sanders tidak peduli dan menaikkan tekanannya. Sanders selalu mempertegas kemauannya Henry harus jadi orang yang menyampaikan pesan ini langsung ke Perdana Menteri dan seluruh pemerintah bahwa aksi vigilante akan berhenti hanya kalau sistem hukum yang mereka jaga mulai bekerja lagi. Henry mencoba menolak karena ia hanya polisi biasa dan kapasitasnya tidak sebesar itu. Tapi Sanders menutup teleponnya dengan menegaskan Henry lah satu-satunya yang punya pesan itu. Sanders sudah percaya diri memaksa lembaga hukum resmi memainkan skenarionya. Cerita masuk ke penutup lewat berita di World News. Reporter membacakan bahwa 3 hakim baru saja meninggal dalam keadaan awalnya dianggap bunuh diri, tapi waktu kematiannya mencurigakan. 1 hakim lagi ditemukan tewas di mobil di pinggiran kota. Sementara Henry dari ranjang memerintahkan bawahannya menghubungi Perdana Menteri atau membawakan pers kepadanya. Berita berikutnya jauh lebih tegas. Seluruh orang yang terlibat kasus Elsa dan lolos penjara kini dikonfirmasi tewas, termasuk seluruh keluarga Yusuf Al-Shara. Reporter kemudian melempar pertanyaan yang mungkin bikin penonton diam sejenak. Presenter lalu melempar pertanyaan lanjutan tentang apa artinya semua ini untuk sistem hukum kita, dan apakah main hakim sendiri hanya melangkah masuk karena sistem sudah gagal menjamin keamanan dan keadilan bagi masyarakat. Pertanyaan yang menggantung tanpa jawaban dan disampaikan reporter tepat sebelum siaran ditutup. Film ditutup bukan dengan Sanders tertangkap, tapi Sanders yang punya panggung baru. Ia merekam pesan terakhir dengan intonasi jauh lebih percaya diri karena tahu seluruh dunia menonton.
Dan disitulah film ini menamatkan dirinya. Bukan dengan hukum yang menang, bukan juga Sanders yang kalah, tapi dengan pertanyaan yang menakutkan. Ketika masyarakat sudah tidak percaya hukum, siapapun yang membawa senjata bisa terlihat seperti penyelamat. Padahal keadilan tanpa batas hanya melahirkan ketakutan baru. Di Indonesia, frustrasi terhadap hukum lambat dan institusi gagal bukan hal asing. Film ini mengingatkan sosok yang menjanjikan keadilan kilat biasanya menyisakan lebih banyak korban dari yang ia selamatkan. Tulis di kolom komentar, menurut kalian Sanders lebih pantas disebut pahlawan, kriminal, atau monster yang lahir karena hukum terlalu lama gagal? Saya Tobi mewakili jajaran warung kopi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Burung Kuntul pamit undur diri. Terbanglah tinggi si burung kuntul, bawa mimpi ke ujung dunia. Di sana ada cahaya gemerlap, menanti untuk kau jelajah.